Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fikha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita dapat bermajelis kembali, yang insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita di terjemah, tafsir dan tadabbur dari surat Ali Imran di ayat 59. Di ayat 59 temanya tentang bantahan terhadap kelompok yang mengingkari sifat kemanusiaan pada Nabi Isa alaihissalam, dan bahwasanya ia diciptakan dari tanah serta ajakan untuk bermubahalah. Tapi apa nanti ayat mubahalanya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, ayat 58. Kita terjemahkan dulu. Di ayat 58. Kemarin masih satu ayat. Baik. Dzalika artinya itu atau demikian itu boleh. Itulah atau demikian itu. Natluhu, kami membacakannya. Hu kembali ke Al-Quran. Taib. Alaika, siapakah? Ka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Min al-ayat, ayat-ayat. Wa dzikr, dzikir, peringatan atau salah satu di antara nama-nama Al-Quran, Ad-Dzikr. Peringatan Al-Hakim, yang bijak, sempurna. Dzalika, demikian itu, kami membacakannya kepadamu, terus dari ayat-ayat dan peringatan yang bijak. Itulah atau yang demikian itu kami Allah membacakannya. Afan, tadi saya salah. Hu kembali kepada kami membacakannya. Kami membacakannya, yaitu Al-Quran, alaika, kepadamu, minal ayat, dari ayat-ayat, wa dzikril hakim, dan peringatan yang bijak. Baik, terus setelahnya tentang ayat bantahan. Inna masal, perumpamaan, Isa, Nabi Isa, indallah, di sisi Allah,
ka seperti, masal seperti juga, menunjukkan taukid, benar-benar seperti Adam. Sekali lagi, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Benar-benar seperti Adam. Ini tadi temanya tentang apa? 59 temanya tentang apa tadi? Bantahan kepada orang-orang Nasrani. Lanjut, khalaqa, dia Allah menciptakan. Hu-nya, hu kembali ke mana? Isa apa Adam? Coba sekali lagi, khalaqa, dia menciptakan. Hu-nya, hu kembali ke Adam atau Isa? Ada yang bilang Isa, ada yang bilang Adam. Ikhtilaf jamaah. Ustadznya satu, kitabnya satu, tempatnya satu. Nah, itulah. Baik. Jika kembali, kan dhamir kembali ke sebelumnya. Kalau kembali itu kembali yang terdekat atau yang jauh? Yang dekat. Sehingga kembali ke Adam. Baik, khalaqahu, dia menciptakannya Adam min turab, dari tanah. Kalau Adam dari tanah, kalau kita saripati. Saripatinya orang setelahnya dan setelahnya. Yang dari tanah itu Adam, bapaknya manusia. Kemudian setelahnya Allah takdirkan bukan dari tanah lagi, tapi dari saripati. Lanjut. Baik, summa, kemudian qala, siapa? Allah berfirman atau berkata, lahu, kepadanya. Kepada hu kembali ke tanah, kepada Nabi Adam. Kun fayakun, maka langsung jadi. Fa itu artinya langsung setelahnya. Udah pernah kita bahas dalam pembahasan huruf athof. Ada wa, ada fa, ada summa. Kalau fa itu setelahnya langsung, tanpa jeda. Kalau summa setelahnya bertempo, berjeda. Makanya kun fayakun, jadilah, maka langsung jadi. Sempurna. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma yaqulu lahu kun fayakun. Suaranya makin akhir makin hilang. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah benar-benar seperti Adam. Ia menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berkata atau berfirman kepadanya, jadilah, maka langsung jadi. Al-haqqu min rabbik. Al-haqq min rabbika, Tuhanmu. Sempurna. Al-haqqu min rabbik.
kebenaran itu dari Rabb. Fa, la, jangan, takun, kamu menjadi, min, mumtarin, sudah orang-orang yang ragu. Sempurna. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Baik, cukup. Nah, 3 ayat dulu, baik. Ayat setelahnya tentang mubahalah. Mubahalah pembahasannya yang akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 58. Dzalika, yang demikian itu, yaitu tentang kisah yang Allah telah kisahkan. Ayat 58 sebelumnya tentang apa, Pak, kisahnya? Kisah sebelum kisah apa? Ayat 58 tentang apa kisah yang kita ceritakan kemarin? Nabi Isa. Dzalika, yang demikian itu, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Atau secara umum dari kisah awal, maka berbicara mengenai tentang surat Ali Imran, berbicara tentang surat Ali Imran, menceritakan tentang keluarga Imran. Jadi kalau surat Al-Baqarah itu khusus lebih fokus pada kisah tentang Bani Israel Yahudi. Seperti apa Bani Israel Yahudi? Dari catatan-catatan merah sebelumnya, Al-Baqarah. Kemudian setelahnya surat Ali Imran, maka menceritakan tentang Nasrani. Sehingga kalau kita perhatikan makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Alladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Al-Yahud wa man syabahahum, adalah mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai karakter sifatnya orang Yahudi. Mungkin saja orang itu bukan orang Yahudi, bukan orang Bani Israel, tapi sifat karakternya mirip dengan orang-orang Yahudi. Di antara karakter orang Yahudi, setiap berjanji dia ingkari. Artinya apa? Meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi kalau suka mengingkari, dia mensifati sifat orang-orang Yahudi. Dan seterusnya. Kemudian waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Wa man syababahum, dan orang-orang yang mensifati dengan sifat karakter orang-orang Nasrani. Meskipun dia enggak menyatakan saya orang Nasrani, tapi jika sifat-sifat kenasranian ada pada mereka, maka mereka juga masuk dalam ayat. Kalau orang Yahudi mengetahui kebenaran tapi ditinggalkan. Kalau orang Nasrani, dia menjalankan amalan namun tidak pada sandaran yang kuat.
Kalau yang satunya tahu ilmunya tapi gak mau jalanin. Yang satunya semangatnya luar biasa tapi kurang ilmu. Maka orang-orang beriman harus di antara keduanya. Semangat amalnya juga harus semangat ilmunya. Maka surat Ali Imran lebih fokus mengobati tentang kesalahan-kesalahan orang Nasrani. Dalika, yang demikian itu, natluhu, kami membacakannya alaika, kepadamu. Ayat ini termasuk ayat yang menegaskan bahwasanya Rasul adalah, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Karena hanyalah orang yang diberikan wahyu, siapa? Nabi dan rasul. Yang diberikan wahyu hanyalah seorang nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Makkah dan Madinah, dan beliau tidak tahu detail apa yang terjadi di negeri Syam, di Palestina dan sekitarnya. Maka kisah tentang keluarga Imran dengan istrinya, Nabi Zakaria dengan Yahya, Maryam, kemudian Isa alaihissalam, apa yang terjadi pada mereka semuanya itu di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW tidak tahu detail tentang negeri Syam. Beliau tinggal di kota Mekah. Namun Allah ceritakan dengan sangat detail, dan bahkan orang ahlu kitab pun tidak mengetahui sedetail apa yang diceritakan oleh Quran. Maka hal ini menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa menyebutkan dengan utuh, dengan detail, dengan terperinci, menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran wahyu. Dan makna natluhu, Allah membacakannya secara mutataliyah. Allah membacakannya secara berurutan. Natluhu di antara makna tilawah itu tala yatlu, setelahnya, berikutnya. Maka tentang cerita Nabi Isa alaihissalam disebutkan secara berurutan, dari keluarga Imran, kemudian Hanna, kemudian Maryam, kemudian Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan agar dengan diceritakan kisah ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengetahui yang hak. Dan Allah mengatakan minal ayat, apa yang Allah ceritakan kepada nabinya, minal ayat, dari tanda-tanda besar, mukjizat, wahyu. Karena apa yang disampaikan Rasulullah SAW tidak semasa dengan mereka. Nabi Isa dan keluarganya itu di masa yang jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Secara zaman jauh, secara tempat jauh, namun diceritakan dengan detail dan terperinci. Maka ini termasuk al-ayat, tanda-tanda kebesaran. Dan Al-Quranul Karim, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang hak, yang sangat kuat. Maka berbicara mengenai Quran disebutkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini diperdebatkan antara dhaif atau hasan. Dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Haris, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kelak nanti akan terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah, apa solusinya?
Maka Ali mengatakan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, kitabullah, kitabnya Allah. Fihi naba'un ma qablakum. Di dalam Al-Quran terdapat berita orang sebelum kalian. Wa khabarun ma ba'dakum, dan berita cerita orang setelah kalian. Kalau kita mengkaji Quran, kita itu dapat dua ilmu. Ilmu apa yang sudah terjadi dan ilmu yang akan terjadi di masa mendatang. Wa hukmun bainakum, dan ada hukum di antara kalian. Jika ingin mencari keadilan di antara kita, maka Al-Quran sebagai pedomannya. Wa huwal faslu laisa bil hazl, keputusan yang pasti yang tidak ada senda gurau. Kalau keputusan dari manusia terkadang ada permainan, tapi Quran al-fasl laisa bil hazl. Wa huwa alladhi man tarakahu min jabbar qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Quran karena sombong, Allah hinakan. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk pada selain Quran, Allah akan sesatkan. Yang meninggalkan Quran karena kesombongan, Allah hinakan. Yang mencari petunjuk pada selain Quran justru akan tersesat. Wa huwa hablullahil matin, dan Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Wa dzikrul hakim, peringatan yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim, dan ia adalah jalan yang lurus. La tazigu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsun. Hawa nafsu tidak akan bengkok, dan lisan-lisan pun tidak akan lepas dari kebenaran, tidak akan salah. Jadi kalau ingin hawa nafsunya tetap lurus, hadapkan pada Quran. Jika lisannya jauh daripada kebengkokan, hadapkan pada Quran. La yashba' minhul ulama. Al-Quran adalah ilmu yang para ulama tidak akan kenyang. Wala yukhlaqu an kasratir rad, dan tidak akan bosan untuk mengulanginya. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan ada habis-habisnya ajaib, keistimewaan-keistimewaannya. Sesuatu yang menakjubkan itu nggak akan ada habis-habisnya. Semakin bertambah waktu, semakin muncul hal-hal yang luar biasa yang belum ada sebelumnya. Wa huwa allati lam tantahil jin itsami'tahu anqalu, dan Al-Quran adalah bacaan yang ketika bangsa jin mendengarkannya dan belum selesai saja, mereka langsung mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Man qala bi sadaq, barang siapa yang berbicara tentang Quran, dia pasti benar. Wa man hakama bihi adal, barang siapa yang berhukum dengan Quran pasti adil. Wa man amila bihi ujir, dan barang siapa beramal dengan Quran, dia mendapatkan balasannya. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa yang menyeru kepada Quran, dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah kandungan Al-Quran. Maka Al-Quran kekuatannya sangat kuat, hujjahnya sangat kuat. Namun dengan kuatnya hujjah, apakah setiap orang itu akan menerima? Dengan kuatnya hujjah, apakah orang pasti akan menerima? Belum tentu.
Karena ayat sebelumnya yang kita bahas, Allah menegaskan barang siapa yang kafir, setelah dijelaskan kafir, ingkar, maka Allah akan siksa dengan siksa yang sangat keras di dunia dan akhirat. Adapun barang siapa yang mukmin, percaya dan beramal soleh, dia akan diberikan balasan yang sempurna. Meskipun Al-Quran sudah terang benderang kebenarannya, mungkin saja ada orang itu yang tidak mau menerima. Kenapa? Hawa nafsu. Kuatnya hujjah belum cukup untuk menjadikan orang itu menerima. Kenapa? Masih terhalang syahwat. Syahwat keegoan, syahwat ya, tidak mau menerima, tidak membuka diri. Karena kebenaran, kata para ulama, seperti kayak cahaya. Ilmu kebenaran itu seperti kayak cahaya. Pak, sejelas-jelasnya cahaya, kalau orang itu buta, bisa gak melihat? Maksudnya lampunya sangat terang benderang, tapi dikasihkan kepada orang yang buta, bisa gak dia melihat? Tidak. Kapan dia akan bisa melihat itu cahaya yang terang? Ketika membuka matanya. Maksudnya Quran itu hujjah yang sangat jelas kebenarannya. Namun kuatnya hujjah itu tidak cukup menjadikan orang menerima. Sampai dia membuka dirinya, hatinya. Kan mungkin saja kan orang itu sudah tahu dia salah, tapi gak mau menerima. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Sehingga salah satu mendapatkan kebenaran itu dengan membuka hati. Allah menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang ingin Allah berikan petunjuk kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Dia buka hatinya untuk Islam. Tapi jika dia ingin kesesatan, dia jadikan hatinya sempit, sesak. Sama. Kebenaran Quran itu seperti cahaya terang benderang, sampai Rasul memberikan perumpamaan malamnya seperti siang. Namun jika orang itu dikasih kebenaran, dikasih cahaya terang benderang, tapi nggak mau membuka matanya, ya tidak bisa juga apa? Melihat cahaya itu. Kapan akan mengetahui cahaya terang benderang itu? Ketika membuka mata, membuka diri. Dan dalam surat Al-An'am tadi, salah satu sebab orang itu Allah kasih hidayah karena yashrah sadrahu lil Islam. Sama ketika ada orang bersengketa, kalau masih saling masih ego, tidak akan bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi apa ketika mendengarkan dan membuka hati dan diri, baru apa? Akan masuk. Sehingga Allah menyebutkan, Pak, dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat yang ayat ini sudah jelas terang benderang untuk mereka, sudah cukup seharusnya. Tapi Allah masih sebutkan yang kedua, Pak, wa dzikril hakim. Peringatan yang bijak. Peringatan Quran ini menjadikanmu orang yang bijak. Apa itu bijak? Al-Hakim.
Dikatakan bijak itu apa pengertian bijak? Bismillah. Apa itu bijak, Pak? Wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Dikatakan bijak jika seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jika itu kebenaran, ditolak apa diterima? Diterima. Jika itu kebatilan, ya ditolak. Jangan terlalu ta'assub. Contoh nih, Pak. Kadang terlalu lovers, terlalu cinta berlebihan, pokoknya apa yang dikatakan pasti benar. Ini tidak bijak. Yang bijak itu adalah yang benar yang diikuti. Sehingga teringat perkataan muridnya Imam Malik. Mereka mengatakan, Malikun habibuna. Imam Malik itu kecintaan kami. Walakinal haq ahabbu ilaina. Tapi kebenaran lebih kami cintai. Maka Allah sebutkan wadikril hakim. Peringatan ini menjadi kamu orang yang bijak. Karena kuatnya kebenaran itu tidak cukup menjadikan orang menerima. Sampai tadi apa? Seseorang membuka hatinya. Karena kebenaran ilmu itu ibarat seperti kayak cahaya. Cahaya kalau diberikan kepada orang yang menutup mata, buta, ya tidak kelihatan cahayanya. Namun akan kelihatan cahaya jika dia membuka matanya. Sehingga Allah mengatakan, dalika natluhu alaika minal ayat. Sudah jelas terang benderang. Tidak cukup. Disebutkan sifatnya yang kedua, wadikril hakim. Peringatan ini menjadikanmu orang yang bijak. Karena Al-Quran itu hakim. Dengan Quran kita bisa menjadi orang yang bijak. Karena ilmu itu sesuatu, kebijakan juga sesuatu. Apakah setiap orang berilmu pasti bijak? Belum tentu kan? Ilmunya Masya Allah, tapi terkadang tidak pada tempatnya. Contohnya, ketika disuruh ceramah di walimatul urs, pernikahan, ayatnya yang keluar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau menikah jadi kebayang-bayang mati, Pak. Ayatnya sudah benar, hafal lagi tanpa melihat mushaf, cuma tidak bijak. Sebaliknya, ketika ada yang meninggal disuruh ngasih tausiah setelah dikebumikan, ayatnya keluar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini ayat nikah. Orang pada sedih disuruh ingat nikah, kan? Nggak bijak, kan? Ilmu sesuatu, kebijakan sesuatu. Namun Quran dzikrul hakim, ilmu yang menjadikan orang itu bijak. Karena Quran tidak mencukupkan pada ilmu saja. Di samping dikasih ilmu, dikasih tazkiyah. Allah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Diajarkan ilmu wa yuzakki, dan dibersihkan jiwanya. Karena ilmu saja itu enggak cukup. Harus ada tazkiyah. Dan ilmu yang menghadirkan tazkiyah Quran. Makanya Pak, hal yang menarik kalau kita mengkaji ayat-ayat, setelah disebutkan
Yang berbuat baik dibalas surga. Yang berbuat kemaksiatan dibalas neraka. Ayatnya ditutup dengan Asmaul Husna. Benar ya Pak? Kalau kita baca ayat kan, setelah selesai ditutup dengan Asmaul Husna. Karena ilmu saja, peraturan saja itu nggak cukup. Kalau tidak ada ihsan, tidak ada muraqabatullah. Peraturan yang tertib itu bisa membentuk iya. Tapi juga ada efek lainnya, menjadikan orang munafik. Kalau keluar dari peraturan, ya sudah. Di pesantren itu ada peraturan. Wajib puasa Senin Kamis, bangunnya sebelum subuh, harus qiyamul lail witir dulu. Ketika di pesantren, Masya Allah, tidak ada pelanggarannya. Setelah pulang, fokus hati. Puasanya hilang, qiyamul lailnya hilang. Terjadi gak Pak? Hah? Rapotnya ketika di pesantren itu gak ada pelanggarannya. Ketika pulang, beda Pak. Yang salah siapa? Peraturannya udah Masya Allah. Tapi ketika pulang, liburan, banyak yang mengeluhkan Pak. Aduh Ustaz, kok apa ketika pulang malah Pak, main ke HP. Di pesantren nggak boleh main HP. Benar nggak main HP Pak? Peraturan. Ketahuan di DO keluarin atau digundul. Tapi setelah pulang nyanduk. Peraturannya hilang. Kenapa? Karena imannya belum ada. Muraqabatuhnya belum ada. Ihsannya belum membentuk karakter. Makanya ayat-ayat Quran di samping ada peraturan juga apa? Ditutup dengan Asmaul Husna sebagai muraqabatullah. Agar menyatu antara ilmu dengan kepribadiannya. Masih lama kan suruhnya? Masih. Sampai berapa? Nah, 20 menit lagi gitu. Soalnya Pak, tadi kan kita bahas Al-Hakim, bijak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau melewati batas kan nggak bijak kan? Nggak bijak nanti ya. Korupsi Ustadz ya. Dikasih waktu sampai sore kok ngambil jatah kita saja untuk jalan-jalan. Ya Pak. Ayat 58. Dzalika natluhu 'alaika minal ayat wa dzikril hakim. Ayatnya jelas, tapi apa? Disebutkan sifat yang kedua, dzikr, peringatan, al-hakim, yang bijak. Yang dengan peringatan ini menjadikanmu orang yang bijak. Karena ilmu saja tidak cukup, harus membuka diri. Dan makna dzikr dalam Quran 3. Makna dzikr salah satu di antara nama-nama Quran ad-dzikr, memberi peringatan. Dan ad-dzikr dalam Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, makna dzikr adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Mereka berzikir, bertakarub kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Yang kedua, makna dzikir memiliki makna al-ibti'ad, mengambil sebagai pelajaran.
menjadikan sebagai pelajaran. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-A'la. Wa dzakir fa in nafa'atit dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Atau wa dzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan, tapi engkau tidak berkuasa atas mereka. Yang ketiga, dzikir memiliki makna asyaraf war rif'ah, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Jadi satu tadi makna dzikir adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya tadi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat apa itu, Pak? Surat apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran. Kita belum nyampe ya. Kita masih di ayat 58. Adapun ayat tadi di ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Kemudian adzikr juga memiliki makna al-itti'ab, mengambil pelajaran, peringatan. Seperti dalam surat Al-A'la. Wa dzakir inna fa'atit dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan memberikan manfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dzikir memiliki makna asyaraf war rif'ah, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syarah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami akan tinggikan sebutan namamu. Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad, namamu akan disebut tinggi. Maknanya, tidaklah ada nama Allah yang disebut melainkan disandingkan nama Nabi Muhammad. Nama Allah itu nama yang agung, lafdzul jalalah, lafadz keagungan. Yang lafadz keagungan ini jika disebut disandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Gimana, Pak? Pak sebutkan. Jika disebut nama Allah, itu juga disebut nama Nabi Muhammad. Di mana letaknya? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Baik, mana lagi? Adzan, iqamah, adzan. Yang dikumandangkan. Dalam syahadat, dalam adzan, dan di banyak ayat. Baik. Sehingga man'ad dzikr yang ketiga adalah asyaraf war rif'ah, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Baru setelahnya tentang bantahan. Masih berapa menit? Masih lama. Tidak boleh korupsi loh, Pak. Kalau korupsi kan mengurangi ya. Kalau saya menambah nanti. Baik, bantahan sekarang. Setelah dijelaskan ayat-ayat yang jelas, terang benderang, diceritakan tentang Nabi Isa. Bapaknya siapa, ibundanya siapa, siapa yang mengasuh, siapa dia, bagaimana keadaannya. Jelas. Status Nabi Isa dalam Quran itu jelas terang benderang.
Kalau orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, Yahudi mengatakan anak zina dan harus dibunuh. Dan orang Yahudi mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Lawannya Nasrani. Bukan anak zina, tapi anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, bahkan apa? Tuhan itu sendiri. Bahkan yang ketiga, salisus salasa, trinitas. Jadi Pak ada, ketiga-tiga itu ada. Nabi Isa Tuhan. Dalam surat Al-A'raf ya, yang mari kita bahas. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ada dan surat Al-Maidah ayat 70 273. Orang Nasrani mengatakan sesungguhnya Allah Al-Masih. Siapa itu Isa? Tuhan. Ada yang mengatakan enggak, anak Tuhan. Tadi yang pertama apa? Tuhan itu sendiri. Yang kedua, enggak, anaknya Tuhan. At-Taubah ayat 30. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Tuhan. Yang ketiga, enggak, salisus salasa, trinitas. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Satunya membunuh Nabi Isa, satunya menuhankan. Maka Al-Quran yang menjelaskan siapa statusnya Nabi Isa. Seperti apa kisahnya. Itulah Quran menjelaskan apa? Al-fasl laisa bil hazard, memberikan kepastian keputusan, enggak ada senda guraunya. Tidak ini dan tidak itu, yang ini. Sehingga sering saya katakan banyak orang masuk Islam itu ketika baca Quran. Enggak perlu tafsirnya, Pak, hanya baca terjemahnya langsung masuk Islam. Kenapa? Jelas. Dan mereka mengatakan ketika saya baca kitab-kitab Taurat, Injil yang sekarang muharraf, bingung. Semakin dibaca semakin bingung. Tapi kalau Quran dibaca jelas. Maka Allah mengatakan inna masala Isa indallah kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah benar-benar seperti Nabi Adam. Jikalau Nabi Isa dengan klaim kalian orang Nasrani, kan surat Al-Imran adalah bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Jika Nabi Isa berdasarkan klaim kalian bahwasanya dia adalah Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas tadi, maka ada yang lebih berhak daripada Nabi Isa. Siapa? Adam. Dan agama Samawiyah yang mereka itu latar belakangnya beragama Yahudi, Nasrani. Itu mereka yakin bahwasanya bapak mereka pertama adalah Nabi Adam. Ini hakikat kebenaran yang tidak dibantahkan. Nah, kalau tidak mengakui bapaknya Nabi Adam, mau ikut siapa? Aristoteles. Yang dulu manusia adalah dari kerang. Diragukan nggak bisa berubah-berubah tuh. Tahun sekian saya kunjungi ya
kera. Kemarin saya keraguan tetap kera juga. Jika Nabi Isa menurut klaim kalian dengan itu berhak menjadi Tuhan, dia Tuhan, ada yang lebih berhak. Siapa? Adam. Bahkan Adam ini jauh lebih hebat. Kalau Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu, ya wajar. Yang mengandung, melahirkan adalah seorang ibu. Kalau Adam tanpa bapak, tanpa ibu, dan lebih dahsyat lagi, Pak. Ayat lafaz selanjutnya, khalaqahu min turab. Ini lebih dahsyat lagi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kalau Nabi Isa itu keluar dari manusia. Siapa? Maryam. Dari manusia keluar manusia itu masih nyambung. Tapi kalau dari tanah keluar manusia itu kan nggak nyambung. Maryam benda hidup, ibunda Maryam benda hidup. Keluar benda hidup itu nyambung. Ada korelasinya. Namun tanah benda mati menjadi benda hidup. Mana korelasinya? Ini juga memberikan makna. Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya. Allah itu bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab. Mungkin nggak Allah menciptakan sesuatu tanpa sebab? Mungkin. Buktinya apa? Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Namun kita dalam memahami takdir tetap harus apa? Mencari sebab, ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kisahnya terkadang ikhtiar terus sampai gak kelihatan tawakalnya. Terkadang tawakal terus sampai gak kelihatan ikhtiarnya. Namun apa? Keduanya disatukan. Sikap kita itu kan apa, Pak? Bergantung kepada Allah, tapi harus ada ikhtiar. Ketika berikhtiar, hadirkan optimisme. Jadi pesan dari ikhtiar adalah menghadirkan optimisme. Bisa insya Allah. Meskipun itu nggak nyambung atau kecil kemungkinan. Karena ibadah yang paling agung adalah selalu berbaik sangka dan melihat kebaikan. Ketika berikhtiar, maka hadirkan optimisme. Meskipun kecil, ikhtiarnya apa mungkin ya? Udah, itu apa? Itu bukan kuasamu. Tapi ketika bertawakal, hadirkan keyakinan. Sehingga para ulama mengatakan, antu'tiyal asbaba haqqaha minal amal wa antu'tiyat tawakkula haqqahu minal yakin. Dalam berikhtiar, meskipun kecil ikhtiarnya Pak, hadirkan optimisme. Bisa insya Allah. Positif. Tapi dalam bergantung, hadirkan keyakinan. Karena itulah yang Allah minta dari kita. Meskipun Allah itu bisa menghadirkan sesuatu tanpa sebab. Dan bahkan takdir Allah itu yang mengalahkan sebab ikhtiar. Jadi ketentuan Allah itulah yang yang menguasai ikhtiar. Bukan ikhtiar itu menguasai takdir Allah. Kebayang nggak, Pak? Ya kan? Apakah setiap kita ikhtiar pasti dapat hasil? Enggak kan?
Dan apakah kita nuntut? Kalau kita nuntut itu kita su'ul adab sama Allah. Adabnya nggak baik sama Allah. Kalau saya melakukan ini ya Allah, pasti harus gini. Ini nuntut Allah. Allah dituntut. Dan ini kesalahan manusia. Seringnya apa? Jika dia berikhtiar harus terjadi. Dan ketika dia menggantungkan, dia berhenti. Namun tetap lakukan, jalankan ikhtiar, hadirkan optimisme. Hasil serahkan pada Allah. Jangan menuntut Allah. Karena yang punya kekuasaan itu Allah. Yang Allah perintahkan itu hanya kita untuk berikhtiar. Karena mungkin saja kita itu melakukan ikhtiar ini, ternyata kita mendapatkan sesuatu itu bukan dengan ikhtiar yang pertama. Kita melangkah kemana? Kita mau beli nasi Padang. Melangkahlah kita menuju warteg, menuju apa? Rumah makan Padang. Ternyata kita belok malah dikasih orang. Kita salah jalan, ketemu sama teman dikasih nasi Padang. Jalannya kan mungkin, Pak. Ini dalam kehidupan. Yang kita cari apa, ternyata apa? Ikhtiar yang kita tempuh, kita mendapatkan sesuatu bukan karena ikhtiar ini, tapi sesuatu yang lain. Hal ini menegaskan kuasa Allah itu menguasai ikhtiar. Cuma kita tetap diminta untuk ikhtiar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu tanpa sebab. Sehingga Nabi Isa, jika Nabi Isa itu menjadi Tuhan karena sebab diciptakan tanpa seorang bapak, ada yang lebih hebat yaitu Adam, tanpa seorang bapak dan ibu, bahkan diciptakan dari min turab, dari benda mati. Jika demikian, siapa Nabi Isa dan Nabi Adam? Allah sebutkan summa qala lahu, persamaan Nabi Adam dan Nabi Isa. Kedua itu sama. Dari sisi Allah menciptakan keduanya kun fayakun. Dari kalimat kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itulah persamaannya. Adapun yang mereka mengatakan ini menjadi Tuhan, ini karena dan itu, tidak. Bahkan Nabi Isa itu nggak sama dengan Nabi Adam. Dari sisi persamaan Nabi Isa dan Nabi Adam itu pada lafaz kun fayakun. Adapun Nabi Isa dan Nabi Adam secara keadaan sama atau beda? Beda. Nabi Isa lahir dari seorang ibunda manusia. Nabi Adam tanpa seorang ibunda, tanpa seorang bapak, bahkan dari benda mati. Jadi gak sama keadaan. Namun keduanya itu sama keadaannya karena kun fayakun. Maka inilah kebenaran yang dijelaskan Quran. Al-haqqu mir rabbik. Jika kebenaran itu dari Rabbmu, itulah kebenaran. Maka terakhir apa? Fala takum minal mumtarin. Jika sudah datang kebenaran, jangan menjadi orang yang ragu. Dari mana kebenaran? Dari Rabb. Maka setiap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan termasuk orang-orang yang ragu. Contoh, kita ingin bagi-bagi waris. Seperti apa bagi waris yang hak? Mir rabbik. Dan jika sudah dibagi waris menurut syariat Allah, fala takum minal mumtarin. Jangan jadi orang-orang yang ragu. Ingin mengimani Nabi Isa alaihissalam seperti siapa? Statusnya apa Nabi Isa? Al-haqqu min rabbik. Kalau mau mengetahui tentang kebenaran Nabi Isa, maka bacalah dari Tuhanmu. Setelah mengetahui kebenaran,
fala takum minal mumtarin. Dalam segala hal, baik perkara akidah, perkara syariat, perkara akhlak, jika sudah datangnya dari Allah, dialah kebenaran yang mutlak. Dan jika sudah datang kebenaran yang mutlak, fala takum minal mumtarin. Jangan pernah ragu. Karena Quran itu menyediakan keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Cukup. Ya, lebih. Ya, berarti kurang bijak nih. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak. Ingin paling salah. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Ada, Pak. Mana yang benar Ustaz? Itu habis sholat tadi kan